Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kseni Niken Rahmawati dari kelas MI 2E NIM 20317100111 nomor absen 14. Di sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan dan tampilan dari minicard game yang saya buat sebagai pemenuhan tugas pertemuan kedua mata kuliah komputasi multimedia materi Core UI. Minicard game yang saya buat terdiri dari 5 page. Page pertama yaitu home page, page kedua yaitu player identity page, page ketiga yaitu setting page, page keempat loading page, dan page kelima atau page terakhir adalah game page. Sebelum membuat minicard game, usahakan sudah mendownload semua gambar yang sekiranya dibutuhkan untuk membuat minicard game. Kemudian lakukan import aset dengan cara klik bagian aset, kemudian pilih import new asset, kemudian pilih folder atau file yang sekiranya di situ terdapat semua gambar atau font yang dibutuhkan dalam pembuatan minicard game. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan homepage, di mana homepage terdiri dari satu kanvas, satu UI panel, 3 UI text, dan 1 UI button. Untuk membuat UI panel, caranya klik game object, kemudian pilih UI, lalu pilih panel. Untuk membuat UI text, caranya klik game object, kemudian pilih UI, lalu pilih text. Untuk membuat UI button, caranya klik game object, pilih UI, kemudian pilih button. Untuk menampilkan gambar yang nantinya ada pada panel, maka rubah settingan yang ada pada main kamera di bagian clear text menjadi don't clear. Kemudian kembali lagi ke panel, di sini drag background kepada search image, maka nanti akan muncul gambar atau background yang ada pada search image di panel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI text welcome. Di sini diset dengan rect transform post x0, post y-30, width 360, height 350 dengan text welcome, font Arculate personal, font style normal, font size 100, dan color red. Kemudian di sini ada UI text minicard game dengan settingan rect transform post x0, post y-50, width 500, height 150 dengan text minicard game, font actual sans demo, font style normal, font size 120, dan color red. Kemudian saya akan menjelaskan UI text by dengan settingan rect transform post x500, post y-280, width 300, height 100 dengan text by Iksan Niken Rahmawati, font Gabriel, font style italic, font size 40, dan colornya adalah red. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI button play. Di sini settingan rect transform UI button play, post x-10, post y-150, width 180, height 40, dengan search image UI sprite dan color red. Pada button play, saya menggunakan animasi button mouse over dengan highlight dynamic. Caranya, pastikan button sedang dipilih atau diklik pada hierarki. Pada komponen inspector, buka script atau property transition menjadi animation. Kemudian, klik auto generate animation, save button dengan nama button animation control seperti ini. Kemudian, pastikan button dipilih pada hierarki, kemudian pada animation panel, pilih highlight, kemudian klik record, pilih add property, rect transform, kemudian pilih scale. Setelah itu, 2 frame telah terbuat. Hapus frame yang kedua pada detik 1.00. Pilih frame pertama detik ke 00,
Kemudian pada inspektor Q, set scale X dengan 1,2 dan scale Y 1,2 dan scale X adalah 0. Setelah itu kembali ke bagian animation dan klik bagian record lagi untuk menghentikan record. Selanjutnya, atur setting on click, di mana di sini harus membuat source code menu action yang harus di-drag ke main kamera terlebih dahulu. Kemudian, drag main kamera ke runtime only, kemudian pilih menu action dan menu action go to page. Di sini dituliskan page 2 karena setelah diklik play, maka akan menuju ke page 2 atau page selanjutnya, yaitu player identity page. Oke, langkah-langkah pembuatan homepage sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan player identity page. Player identity page terdiri dari satu canvas, satu UI panel, 2 UI button, 3 UI toggle, dan 2 UI text. Untuk pembuatan UI panel, UI button, dan UI text caranya sama seperti pada homepage. Kemudian untuk membuat UI toggle caranya adalah klik game object, kemudian pilih UI, dan pilih toggle. Maka UI toggle akan muncul pada hierarki. Untuk panel sama seperti pada homepage dan itu pembedanya adalah pada search image. Di sini saya memilih background 2 seperti aset yang sudah saya importkan tadi. Kemudian selanjutnya saya langsung akan menjelaskan tentang button name. Di sini di set red transform post X 0, post Y 100, width 200, height 30 dengan source image, UI sprite, dan color white. Kemudian di drop down ada text page folder dengan set red transform left 4, top 7, right 0, bottom 0 dengan teks enter your name, kemudian font Arial, font style normal, font size 15. Selanjutnya ada text form dengan set red transform left min 300, top 3, right 0, bottom 0 dengan teks name, kemudian fontnya adalah Regus Brown, font style normal, font size 30. Dan yang terakhir ada text input dengan set red transform left 4, top 7, right 0, bottom 0, dan teks kosong atau tidak ada. Kemudian untuk fontnya Arial, font style normal, dan font size-nya adalah 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan toggle agree. Untuk toggle agree, set red transformnya post X min 13, post Y 55, width 171, height 55. Kemudian apabila di drop down ada background dengan set red transform post X 10, post Y min 10, width 15, height 15 dengan search image UI sprite dan color putih. Kemudian apabila di drop down ada check mark, di sini di set red transform post X 0, post Y 0, width 20, height 20 dengan search image check mark. Kemudian di sini colornya adalah putih. Di sini ada text agree dengan set red transform left 23, top 2, right 5, bottom 1, dan ada teks yang berisikan I agree with the rule dengan font Arial, font style normal, dan font size-nya adalah 15. Untuk menjalankan fungsi toggle agree harus membuat source code toggle change manager yang kemudian di-drag ke toggle agree. Kemudian untuk setting on value change, drag toggle agree ke runtime only, kemudian pilih toggle change manager dan pilih print new toggle value. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toggle boy dan toggle girl. Untuk toggle boy dengan di set red transform ada post min 10, post Y 20, width 60, height 20. Kemudian apabila di drop down ada background dengan set red transform post X 10, post Y min 10, width 20, height 20, dan search image-nya UI toggle BG. Kemudian di drop down lagi ada check mark dengan post X 0, post Y 0, width 20, height 20 dengan search image I toggle button dengan color white. Kemudian di sini ada text boy dengan set red transform left 23, top 2,
right 5, bottom 1 dengan text boy, kemudian font Regus Brown, font style normal, font size 20. Kemudian di sini, di bagian toggle boy, ada tag boy. Nah, sebelumnya tidak ada. Untuk menambahkan tag, caranya adalah dengan cara klik add text, kemudian klik plus, dan tambahkan di sini teks yang akan dibutuhkan atau yang akan ditambahkan di bagian tag tadi. Di sini saya membutuhkan tag boy, maka saya memilih atau menceklis bagian boy. Kemudian untuk toggle girl, di sini saya memilih girl karena saya membutuhkan tag girl. Dan set range transform, pos X min 10, pos Y min 35, width 60, height 20. Kemudian apabila di drop down ada background dengan set range transform 10, pos Y min 10, width 20, height 20 dengan search image UI toggle PG. Kemudian apabila di drop down lagi ada change mark dengan set rect transform pos X 0, pos Y 0, width 20, height 20 dengan search image UI toggle button. Kemudian untuk text girl di sini di set rect transform ada left 23, top 2, right 5, bottom 1, dan teksnya adalah girl dengan font Regus Brown, font style normal, font size 20. Untuk menjalankan fungsi toggle boy dan toggle girl harus membuat shortcut radio button manager yang di-drag ke canvas, kemudian di setting bagian value, di bagian on value change, canvas di-drag ke runtime only, kemudian di sini pilih radio button manager dan pilih print new group value. Setelah itu di bagian sini berubah menjadi toggle boy. Sama seperti pada toggle boy, pada toggle girl juga seperti itu. Drag canvas ke runtime only, kemudian pilih radio button manager, pilih print new group value, kemudian di sini dirubah menjadi toggle girl. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang text gender. Untuk set range transform, pos X min 190, pos Y 24, width 160, height 30 dengan teks your gender, kemudian font Regus Brown, font style normal, font size 30. Untuk selanjutnya, di sini ada by. By ini, teks by ini akan selalu ada di semua page yang saya buat, dari page pertama sampai page kelima, yaitu home page, player identity page, setting page, loading page, game page, akan selalu ada dengan set range transform yang sama, yaitu pos X 500, pos Y min 280, width 300, height 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan button OK dengan set range transform pos X 400, pos Y min 200, width 150, height 35 dengan search image UI sprite dan colornya adalah white. Kemudian apabila di drop down di sini ada teks. Untuk teksnya set range transform left, top, right, dan bottomnya adalah 0 dengan teks OK, kemudian font equal sans demo, font style normal, font size 30. Untuk pengaturan on click, di sini sama seperti pada bagian homepage, caranya adalah drag main kamera yang sebelumnya sudah diisikan search code menu action, kemudian di sini pilih menu action, go to page. Di sini dirubah menjadi page 3 karena setelah diklik OK nanti akan menuju ke page 3 yaitu setting page. Dan di sini ada tambahan untuk highlight color dan press color saya rubah menjadi warna merah dan warna hijau. Oke, langkah-langkah pembuatan player identity page sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan setting page. Setting page terdiri dari 1 canvas, 1 UI panel, 5 UI text, 5 UI toggle, 2 UI slider, dan 2 UI button. Untuk pembuatan UI panel, UI text, UI toggle, dan UI button sama seperti pada home page dan player identity page. Kemudian untuk membuat UI slider, caranya adalah klik game object, kemudian pilih UI, lalu pilih slider. Maka UI slider akan muncul pada hierarki. Selanjutnya saya
akan menjelaskan tentang panel. Di sini panel sama seperti pada player identity page atau page sebelumnya. Kemudian ada text choose. Di sini set transform text choose adalah post X min 150, post Y 80, width 220, height 25 dengan text choose your level dengan font Regus Brown, font style normal, font size 30. Kemudian di sini ada toggle isi, toggle medium, dan toggle hard yang cara pembuatannya sama dengan pembuatan toggle boy dan girl pada player identity page. Untuk toggle isi, saya memilih tag atau menceklik tag isi. Cara menambahnya sama seperti pada player identity page di bagian toggle boy dan toggle girl, yaitu dengan cara add text, kemudian klik plus, dan beri nama atau beri teks sesuai seperti apa yang dibutuhkan untuk toggle isi. Setelah itu, di set text transform post X min 130, post Y 20, width 160, height 25. Apabila di drop down ada background dengan set text transform post X 5, post Y min 15, width 20, height 20. Kemudian dengan search image UI toggle PG, dan apabila di drop down ada checkmark dengan set transform post X 0, post Y 0, width 20, height 20 dengan search image UI toggle button. Di sini ada text isi dengan set transform 23, top 2, right 5, bottom 1 dengan text isi, kemudian font Regus Brown, font style normal, font size 25. Selanjutnya ada toggle medium dengan tag medium, kemudian set right transform post X min 130, post Y min 15, width 160, height 25, dan apabila di drop down ada background dengan set right transform post X 5, post Y min 15, width 20, height 20 dengan search image UI toggle PG. Apabila di drop down lagi ada checkmark dengan set transform post X 0, post Y 0, width 20, height 20, dan search image UI toggle button. Dengan text medium dan right transformnya ada left 23, top 2, right 5, bottom 1 dengan text medium, kemudian fontnya Regus Brown, font style normal, font size-nya 25. Selanjutnya ada toggle hard dengan tag hard, dan right transform min 130, min 50, width 160, height 25, dan apabila di drop down ada background dengan set transform post X 5, post Y min 15, width 20, height 20, kemudian search image-nya UI toggle PG. Di drop down lagi ada checkmark dengan set transform post X 0, post Y 0, width 20, height 20 dengan search image UI toggle button. Ada text hard dengan set transformnya left 23, top 2, right 5, dan bottomnya ada 1. Kemudian di sini untuk teksnya adalah hard dan font Regus Brown, font style normal, font size-nya 25. Untuk menjalankan fungsi toggle isi, toggle medium, dan toggle hard, rubah settingan pada on value change dengan cara drag canvas, di mana di sini canvas tadi sudah diisikan oleh search code radio button manager. Canvas di drag ke runtime only, kemudian pilih radio button manager, 2, kemudian pilih print new group value. Setelah itu pilih toggle isi. Sama seperti toggle isi, klik drag canvas di runtime only, kemudian pilih radio button manager dan print new group value, tetapi di sini dirubah menjadi toggle medium, sama seperti toggle hard, di sini juga dirubah menjadi toggle hard. Setelah itu, fungsi dari toggle isi, medium, dan hard dapat berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang text sound set. Di sini, di right transform post X 350, post Y 80, width 220, height 25, kemudian teksnya adalah sound settings titik 2, font Regus Brown, font style normal, font size-nya 30.
Kemudian di sini ada toggle musik dan toggle sound. Saya akan menjelaskan tentang toggle musik dan toggle sound yang cara membuatnya sama dengan pembuatan toggle ABRI pada player identity page atau page sebelumnya, yaitu page 2. Untuk toggle musik, set phase transform-nya adalah pos X 250, pos Y 20, width 160, height 25, kemudian apabila di drop down ada background dengan set phase transform pos X 5, pos Y min 15, width 20, height 20, kemudian search image-nya ada UI sprite, dan apabila di drop down lagi, di sini ada checkmark dengan pos X dan pos Y 0, width dan height-nya 20, kemudian search image-nya adalah checkmark. Kemudian ada musik, di sini rest transform-nya left 23, top 2, right 5, bottom 1, dengan teks musik font Ruckus Brown, font style normal, font size 25. Selanjutnya adalah toggle sound dengan set rise transform pos X 450, pos Y 20, width 160, height 25. Kemudian apabila di drop down ada background dengan set rise transform pos X 5, pos Y min 15, width 20, height 20 dengan search image UI sprite. Dan di drop down lagi ada checkmark dengan set rise transform pos X dan pos Y 0, width dan height 20, kemudian search image-nya adalah checkmark. Ada text sound dengan set rise transform left 23, top 2, right 5, bottom 1 dengan text sound effect, kemudian font Ruckus Brown, font style normal, font size 25. Untuk menjalankan fungsi toggle musik dan sound, rubah settingan pada on value change dengan cara drag search code yang sudah dibuat, yaitu search code toggle change manager ke toggle musik, kemudian drag toggle musik ke runtime only di sini, kemudian di sini pilih toggle change manager dan klik print new toggle value. Setelah itu, sama seperti dengan toggle musik, toggle sound juga seperti itu. Sebelumnya, search code toggle change manager di-drag ke toggle sound, setelah itu toggle sound di-drag ke runtime only. Setelah itu, di sini pilih toggle change manager dan klik print new toggle value. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang slider. Di sini slider dengan set cross transform, yaitu pos X 210, pos Y min 30, width 200, height 20. Kemudian apabila di drop down ada background dengan left, top, right, dan bottom-nya 0. Kemudian search image-nya ada background. Kemudian di sini di fill area ada set transform left 5, top 0, right 15, bottom 0. Apabila di drop down ada fill. Di sini fill pos X 0, top 0, bottom 0, dan width-nya adalah 10. Kemudian search image-nya ada UI sprite. Dan di bagian handle slide area ada set transform dengan left 10, top 0, right 10, bottom 0. Kemudian langsung saja saya menjelaskan di bagian volume, text volume, yaitu di set transform ada pos X 250, pos Y min 70, width 160, height 30, dan teksnya adalah volume dengan font Ruckus Brown, font style normal, dan font size-nya adalah 20. Kemudian di slider 2, sama seperti dengan slider pertama, cara pembuatannya, serta settingannya nanti juga bakalan sama. Di sini pembedanya ada di right transform, pos X 450, pos Y min 30, width 200, height 20. Setelah itu, apabila di drop down ada background dengan left 0, top 0, right dan bottom juga 0, dengan search image-nya ada background, kemudian fill area dengan set transform 5, untuk left 5, top 0, right 15, bottom 0, apabila di drop down lagi ada fill dengan set transform pos X, top dan bottom 0, width 10, kemudian dengan search image UI sprite. Di sini ada handle slide area dengan set transform left 10, top 0, bottom 0, dan right juga 0. Apabila di
drop down ada handle dengan set restaurant from, post X 0, top 0, width 20, bottom 20, dan search image-nya adalah knob. Kemudian di bagian volume 2, sama seperti dengan volume 1, hanya pembedanya ada di bagian set restaurant from, dengan post X 480, post Y min 70, width 160, height 30, dengan volume dengan teks volume titik 2, kemudian font Regus Brown, font style normal, font size 20. Untuk menjalankan slider dan slider 2, pertama adalah buat source code slider value to text. Kemudian drag ke text volume dan volume 2. Nanti di drag ke volume dan volume 2 akan muncul seperti ini. Kemudian drag slider ke bagian slider UI. Setelah itu sama seperti dengan bagian volume 2. Setelah di search code slider value to text di drag ke volume 2. Setelah itu drag slider 2 ke bagian slider UI. Kemudian di bagian slider, di bagian on value change, di sini drag volume ke runtime only, kemudian di sini pilih slider value to text, kemudian pilih show slider value. Sedangkan untuk slider 2, drag volume 2 ke runtime only, kemudian pilih slider value to text dan show slider value seperti pada slider pertama. Maka fungsi dari slider dan slider 2 dapat berjalan atau dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button next dan button back, di mana di sini settingannya sama seperti button yang ada pada home page dan player identity page. Perbedaannya hanya pada bagian page yang dituju. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rect transformnya terlebih dahulu. Untuk button next, rect transform post X 150, post Y min 250, width 100, height 35, dengan search image UI sprite dan colornya green. Kemudian untuk button back, set rect transformnya min 150, post Y-nya min 120, width 100, height 35, search image-nya UI sprite dan colornya adalah red. Di sini sama seperti sebelumnya, drag main kamera ke runtime only, yang sebelumnya main kamera sudah diisikan dengan search code menu action, kemudian di sini pilih menu action dan menu go to page. Pembedanya hanya pada tujuan. Di sini tujuannya menjadi page 4 karena setelah diklik next atau diklik button next, maka akan menuju ke page selanjutnya, yaitu loading page. Sedangkan di bagian button back, di sini menjadi page 2 karena apabila diklik back atau button back, maka akan menuju ke player identity page. Oke, langkah-langkah pembuatan setting page sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan loading page. Loading page terdiri dari 1 canvas, 1 UI panel, 3 UI text, 1 UI slider, 1 UI button. Untuk pembuatan UI panel, UI text, UI slider, dan UI button, caranya sama seperti pada page-page sebelumnya, yaitu home page, player identity page, dan setting page. Kemudian untuk panel di sini sama dengan panel pada page-page sebelumnya. Pembedanya hanya pada source image. Di sini saya menggunakan background 3 sesuai dengan aset yang sudah saya import sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan minicard game text dengan set rect transform post X 0, post Y 120, width 500, height 150 dengan teks minicard game, kemudian fontnya equal sans demo, font style normal, font size 120. Selanjutnya teks LED dengan set rect transform post X 30, post Y 60, width 420, height 30 dengan teks let's play and be the winner in every level dengan font Regus Brown, font style normal, font size 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan slider. Di sini set rect transform pada slider pada post X adalah 0, post Y min 10, width 300, height 30. Apabila di drop down ada background dengan set rect transform left, top, right, dan bottomnya adalah 0. Kemudian di bagian search image menggunakan red square
menggunakan aset yang sudah diimport sebelumnya. Di bagian fill area, di set dengan set right transform left 5, top 0, right 10, bottom 0, dan apabila di drop down ada fill dengan set right transform post x 0, top min 2, width 10, bottom min 2, kemudian menggunakan search image green square. Di sini ada handle side area, tetapi di unchecklist sehingga handle side area tidak lagi berfungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang loading text. Di sini set transform post x 110, post y min 40, width 70, height 30 dengan teks loading beserta 3 titik. Kemudian menggunakan font Arial, font style italic, font size 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button. Di sini pembuatan button sama seperti pembuatan button pada page-page sebelumnya, yaitu home page, player identity page, dan setting page. Pada right transform, post x 2, post y min 253, width 135, height 120, dengan search image crop dan color yang sudah ditentukan. Pengaturannya sama. Sebelumnya menyediakan search code menu action, kemudian di-drag ke main kamera. Setelah itu main kamera di-drag ke runtime only, dan di bagian sini pilih menu action, kemudian pilih menu action photo page. Pembedanya dengan page-page sebelumnya adalah page yang dituju. Setelah kita nanti mengeklik button atau tombol ini, maka akan mengarah ke page 5, yaitu bagian game page. Oke, langkah-langkah pembuatan loading page sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang pembuatan game page. Game page terdiri dari 2 kanvas, 4 UI panel, 1 UI button, dan 1 UI text. Kanvas pertama berisikan 1 UI panel, kanvas kedua berisikan 3 UI panel, 1 UI button, dan 1 UI text. Untuk pembuatan UI panel, UI button, dan UI text sama seperti pada home page, player identity page, setting page, dan loading page. Untuk panel sama saja dengan panel-panel sebelumnya yang ada pada page-page sebelumnya. Perbedaannya hanya pada search image. Di sini saya menggunakan background 4 sesuai dengan gambar yang sudah saya importkan ke dalam aset. Kemudian saya akan menjelaskan kanvas kedua yang berisikan 3 panel, yaitu panel Jack Diamond, panel 2 Diamond, panel S Diamond, button Pay Again, dan yang terakhir adalah text buy. Sebelumnya saya sudah mengimport 3 gambar card, yaitu card Jack Diamond, kemudian As Diamond, dan 2 Diamond. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan panel Jack Diamond dengan set right transform left 120, top 0, right 200, bottom 300. Apabila di drop down ada panel Jack Diamond image dengan set right transform post x 100, post y min 150, width 200, height 300. Kemudian untuk search image-nya menggunakan Jack Diamond image. Di sini ada 4 button, yaitu button move to front, button move to back, button down one, dan button up one, di mana di setiap button membutuhkan icon yang nantinya dijadikan gambaran atau icon di dalam cardnya. Di sini saya sudah mengimportkan 4 icon yang dibutuhkan. Oke, langsung saja untuk button move to front, di set right transform-nya ada post x 130, post y min 15, width 16, height 15, kemudian search image-nya adalah icon move to front. Apabila di drop down ada text, di set right transform adalah left, top, right, dan bottom-nya 0, kemudian text-nya adalah 0. Selanjutnya adalah button move to back dengan set right transform post x 160, post y min 15, width 17, height 17, dengan search image icon move to back. Selanjutnya, button down one dengan set right transform post x 100, post y min 16, width 18, height 18, dengan search image icon down one. Dan yang terakhir adalah button up one dengan set right transform post x 70,
post Y-15, width 17, dan height 15. Untuk menjalankan keempat button yang ada, pastikan sudah membuat search code arrange action yang kemudian di-drag ke panel Jack Diamond. Setelah itu, kita klik button move to front. Di bagian on click, drag panel Jack Diamond yang sudah berisikan search arrange action. Kemudian di bagian sini kita pilih right transform dan set as last sibling. Pilih set as last sibling untuk button move to front. Selanjutnya di settingan move, button move to back, drag panel Jack Diamond ke runtime only, kemudian pilih right transform dan pilih set as first sibling. Untuk button down one, drag panel Jack Diamond ke runtime only, pilih arrange action, kemudian pilih move down one. Selanjutnya yang terakhir adalah button up one dengan cara drag panel Jack Diamond ke runtime only, kemudian pilih arrange action dan pilih move up one. Untuk settingan pada keempat button ini yaitu button move to front, button move to back, button down one, button up one sama semua. Jadi nanti keempat button ini memiliki settingan yang sama di panel 2 diamond dan panel S diamond. Pembedanya hanya pada runtime only. Jika di sini adalah panel Jack Diamond, maka saat di panel 2 diamond di sini berubah menjadi panel 2 diamond, dan saat di panel S diamond di sini berubah menjadi panel S diamond. Maka search code arrange action tadi harus di-drag ke setiap panel. Di panel Jack Diamond, panel 2 diamond, dan panel S diamond. Selanjutnya saya akan menjelaskan di panel 2 diamond. Di sini di set right transform di bagian left 120, top min 70, right 200, bottom 300. Kemudian apabila di drag ada panel 2 diamond dengan set right transform min 40, post Y min 110, width 200, height 300 dengan search image 2 diamond image. Kemudian settingannya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah panel S diamond. Di sini ada right transform untuk left 120, untuk top min 20, right 200, bottom 300. Apabila di drop down ada panel S diamond image dengan set right transform post X min 40, post Y min 250, width 200, height 300 dengan search image as diamond image. Di sini juga ada 4 button dengan settingan yang sama, perbedaannya hanya pada runtime only yaitu panel S diamond. Selanjutnya saya akan menjelaskan button play again dengan set right transform post X 300, post Y min 250, width 150, height 35 dengan search image UI sprite dan colornya adalah red. Untuk button play again ini sama seperti button pada page-page sebelumnya, yaitu harus mendrag menu action, shortcut menu action ke main kamera, kemudian main kamera di drag ke runtime only. Pada bagian ini pilih menu action, kemudian pilih menu action go to page, dan pembedanya adalah di sini tujuan atau page yang dituju. Karena ini play again dan berada di akhir, maka saya memberi page 1, jadi apabila button ini diklik, maka akan menuju ke page 1. Oke, langkah-langkah pembuatan kelima page sudah selesai, yang terdiri dari home page, player identity page, setting page, loading page, dan game page. Sebelum mendemonstrasikan tampilan dari minicard game yang saya buat, saya akan menunjukkan semua source code yang dibutuhkan untuk membangun minicard game. Pertama, ada search code arrange action yang membantu jalannya fungsi button-button pada setiap card di game page. Selanjutnya ada search code countdown timer yang membantu jalannya fungsi countdown timer pada loading page. Selanjutnya ada display change text content yang membantu jalannya fungsi komponen input field nama pada player identity page. Selanjutnya ada menu action yang membantu jalannya fungsi setiap button pada setiap page yang ada di minicard game.
Selanjutnya, ada Search Code Radio Button Manager yang membantu jalannya fungsi radio button gender pada player identity page, yaitu radio button girl dan boy. Selanjutnya, ada Radio Button Manager 2 yang membantu jalannya fungsi radio button level pada setting page. Setting page level easy, medium, dan hard. Selanjutnya, ada Search Code Slider Timer Display yang membantu jalannya fungsi countdown timer pada loading page. Kemudian, search code selanjutnya adalah Slider Value to Text yang membantu jalannya fungsi countdown timer pada loading page dan UI slider iteratif pada pengaturan volume di setting page. Dan yang terakhir adalah Toggle Change Manager yang membantu jalannya fungsi toggle agree pada player identity page dan toggle musik serta toggle sound system pada setting page. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tampilan minicard game yang saya buat. Oke, berikut ini adalah tampilan dari minicard game yang saya buat. Tampilan pertama menunjukkan homepage. Di sini ada teks welcome dan ada teks minicard game. Kemudian ada UI button yang memanfaatkan mouse over highlight dynamic. Saya coba klik play. Setelah itu akan menuju ke page 2 atau page selanjutnya, yaitu player identity page. Pada player identity page terdapat input field, kemudian ada toggle basic untuk menentukan I agree with the rule or no. Kemudian di sini ada radio button dan ada UI button yang memanfaatkan mouse over highlight color dan press color. Saya akan mencoba menuliskan nama player dari permainan minicard game. Setelah itu, saya akan men-checklist bagian I agree with the rule dan memilih gender. Di sini ada boy dan girl. Saya akan memilih girl, kemudian saya akan mengklik button OK. Setelah itu akan menuju ke page 3 atau page selanjutnya, yaitu setting page. Di sini memanfaatkan radio button untuk choose the level, ada easy, medium, dan hard. Kemudian memanfaatkan toggle basic untuk sound setting, yaitu musik dan sound effect, serta memanfaatkan UI slider untuk mengukur volume musik dan volume sound effect. Kemudian di sini ada dua button, yaitu button back dan button next. Apabila diklik button back, maka akan menuju ke page sebelumnya, yaitu player identity page. Sedangkan apabila diklik next, maka akan menuju ke page selanjutnya, yaitu loading page. Sekarang saya coba klik back. Nah, maka akan kembali ke player identity page. Langsung saya coba klik, tuliskan di sini name dari player minicard game. Kemudian saya checklist bagian I agree, pilih gender, dan klik OK. Setelah itu saya pilih level dan pilih sound setting. Di sini saya pilih keduanya, kemudian saya atur untuk slider volume dari 0 sampai 100 untuk musik, dan sound effect juga dari 0 sampai 100. Setelah itu saya akan mencoba klik next, button next. Nah, selanjutnya akan menuju ke loading page. Di sini ada teks minicard game dan teks let's play and be the winner in every level. Kemudian di sini ada countdown timer dengan menggunakan UI slider dan teks loading. Apabila proses loading selesai, maka nanti akan menuju ke page selanjutnya. Nah, ini akan menuju ke page selanjutnya dan bisa disebut sebagai page terakhir. Di sini merupakan game page. Pada game page terdapat 3 card, yaitu 2 diamond,
Jack Diamond, dan As Diamond. Kemudian di sini ada tombol button Play a Game yang memanfaatkan Mouse over Highlight Dynamic. Selain itu, di setiap card terdapat button. Di setiap cardnya terdapat 4 button, yaitu button up 1, button down 1, button move to front, dan button move to back. Button up 1 akan merubah posisi kartu naik 1 tingkat. Button down 1 akan merubah posisi kartu turun 1 tingkat. Button move to front akan merubah posisi kartu naik 2 tingkat. Button move to back akan merubah posisi kartu turun 2 tingkat. Langsung saja saya coba. Di sini saya rubah. Nah, di sini saya akan menurunkan, mengklik bagian button move to back. Kemudian saya klik button move to front. Saya klik button move to, button up, button down 1, kemudian button up 1. Di sini saya coba klik button up 1, button down 1, button move to front, dan button move to back. Kemudian di sini saya akan mencoba klik button up 1, button down 1, button move to front, dan button move to back. Kemudian saya akan mencoba klik play again. Nah, setelah diklik play again, maka akan menuju ke homepage atau page pertama. Sekian demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.